sejarah singkat tentang asal-usul pelaksanaan puasa pada bulan suci Ramadan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sejarah singkat tentang asal-usul pelaksanaan puasa pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, tradisi berpuasa dalam masyarakat Muslim adalah adopsi dari agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi dan Kristen. Pada mulanya Nabi Muhammad sebagai keturunan atau keluarga besar dari bangsa Arab tentu memiliki tradisi sebelum Islam berpuasa. Jadi memang kita harus mengakui bahwa tradisi berpuasa tentu bukan puasa Ramadan ya, karena itu nanti akan saya jelaskan. Pada dasarnya puasa itu hampir di seluruh agama, nggak cuma di agama samawi seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, tapi hampir di seluruh agama berpuasa itu merupakan praktik beribadah dengan variasi yang berbeda. Misalnya di agama Hindu ada, di Buddha ada, dan hampir semua tradisi. Jadi memang pada proses kemudian ketika Asyura dilaksanakan, itu menjadi suatu bagian ya. Jadi kata kuncinya adalah adopsi. Nah, ketika perintah firman Tuhan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ketika fase Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi dalam riwayat kehidupan Rasulullah, beliau dengan pengikut para sahabat awal di Madinah melaksanakan sekitar 9 kali Nabi Muhammad selama hidupnya, di masa akhirnya 9 kali bulan suci Ramadan, dan dalam rentang waktu 10 tahun masa hidup yang terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa menjadi poin penting dalam tradisi Arab, yang kemudian juga menjadi titik tradisi yang terpenting juga dalam tradisi masyarakat Muslim yang mengglobal, tapi tidak hanya dipahami sebagai sebuah ibadah semata, tapi juga hubungan ibadah dalam arti sosial. Tradisi ini menciptakan variasi dan kebinekaan, berbagai macam ragam orang dalam memahami dan menyambut kebahagiaan menikmati bulan suci Ramadan. Kenapa saya sebutkan menikmati? Karena tradisi beribadah itu juga diiringi dengan berbagai macam keseharian dalam menyambut bulan suci dalam beribadah puasa. Misalnya ada dalam tradisi di Kalimantan Tengah, tradisi Badamaran misalnya, yang sebenarnya tidak khas dari masyarakat Dayak Muslim di Kalimantan Tengah saja, hampir di seluruh Nusantara ada ya. Kemudian ada Batamat, kemudian ada banyak macam ya. Belum lagi yang paling menarik dalam tradisi Ramadan itu secara kebudayaan, yaitu pasar wadai dan semarak berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial dan kuliner ya, di mana ini mencerminkan kebahagiaan masyarakat Muslim Nusantara dengan berbagai macam variannya menyambut bulan suci Ramadan. Nah, terpenting dalam sejarah Indonesia, bulan suci Ramadan tidak pernah terpisahkan dalam peristiwa penting dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi di bulan suci Ramadan. Saya ingin menutup apa yang saya paparkan dengan satu peristiwa kecil setelah peristiwa proklamasi dibacakan oleh Presiden Bung Karno di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ketika menjelang buka puasa bersama sore hari,
di depan rumah beliau yang sederhana sekali, lewatlah tukang sate ya. Tukang sate ini kemudian dalam cerita di autobiografinya Bung Karno, dipanggil oleh Bung Karno dan kemudian memesan Bung Karno sebagai presiden ya, sebagai presiden karena beliau yang membaca proklamasi waktu itu pada tahun 1945 memesan 50 tusuk sate. Nah setelah itu buka puasa tiba, azan maghrib tiba, beliau dengan sekeluarga berbuka puasa menikmati buka puasa berupa tusuk sate. Nah, sate ayam ini ya. Jadi 50 tusuk sate ayam itu mencerminkan bahwa kehidupan kita sebagai masyarakat muslim itu mencerminkan bulan suci Ramadan itu kebersahajaan, kesederhanaan. Jadi bulan suci Ramadan hendaknya kita pahami, apalagi setelah kita 2 tahun pandemi ini, menikmati dan mensyukuri keberkahan Tuhan menjalani bulan suci Ramadan dengan kesederhanaan dan berbagi. Itu sudah dilaksanakan, diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh founding fathers kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno, mengajarkan kita bahwa hidup kita harus sederhana dan saling berbagi, dan mari kita menerapkannya sebagai pantulan sejarah dalam menjalani kehidupan kita sekarang sebagai muslim, sebagai warga negara Republik Indonesia. Terima kasih, salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.